Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya membuat peta arahan fungsi lahan. Nah, jadi di sini kita akan mengoverlay 3 peta, yaitu curah hujan, kemiringan lereng, dan juga tanah. Nah, langsung saja kita buka ArcGIS. Nah, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal klik bagian Windows, kemudian klik Table of Contents. Setelah itu, langsung saja kita add data. Pertama-tama, kita akan add data untuk Yogyakarta. Nah, di sini saya menyimpannya di arahan fungsi lahan 4, kemudian kumpulan Yogyakarta, oke. Klik Yogyakarta BMP, kemudian add. Kemudian klik yes. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini merupakan kelanjutan dari peta sebelumnya. Yang peta administrasi, caranya sama. Pertama kita klik dulu bagian view, kemudian kita klik data frame properties. Setelah itu kita klik projected coordinate system, lalu UTM, setelah itu WGS 1984 Southern Hemisphere. Setelah itu kita klik yang bagian 49S. Nah, setelah itu, kita akan memulai melakukan georeferencing dengan cara kita klik bagian Create Viewer Window. Kita perbesar dulu supaya kelihatan koordinatnya. Kita klik Create Viewer Window. Kemudian kita klik yang bagian Add Control Points. Kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, input X dan Y sama, X-nya itu 400.000, kemudian Y-nya itu 9.160.000. Nah, setelah itu kita klik kanan bagian Yogyakarta BMP, kita klik bagian Zoom to Layer. Nah, selanjutnya titik kedua, kita klik bagian Create Viewer Window. Kemudian kita klik Add Control Point. Kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, input X dan Y. Untuk nilai X-nya itu 420.000. Kemudian untuk nilai Y-nya yaitu 9.160.000. Terus kita klik OK, kita klik kanan, zoom to layer. Nah, setelah itu kita lakukan pada titik ketiga dan titik keempat. Tapi ingat, untuk titik ketiga dan titik kemudian kita add control point. Ingat, pada titik ketiga dan titik keempat itu kita tidak usah menginput nilainya, langsung saja di-OK-kan. Dan terakhir, titik keempat. Nah, setelah itu kita klik yang bagian georeferencing, kemudian update georeferencing. Nah, selanjutnya kita akan membuat data SHP baru. Kita akan melakukan digitasi untuk batas dari Yogyakarta. Nah, langsung saja kita klik bagian Windows, kemudian katalog. Setelah itu kita connect to folder dan cari di mana folder penyimpanan dari Yogyakarta ini kita simpan. Saran saya, jika ingin membuat sebuah peta baru, sebaiknya dibuatkan folder, kita manajemen folder supaya lebih terstruktur. Saya menyimpannya di arahan fungsi lahan, kemudian kumpulan Yogyakarta, oke.
Kita lihat di sini belum terconnect. Kita klik lagi di PC, kemudian data D. Kumpulan tutorial. Oke. Kita lihat di sini karena manajemen folder saya yang begitu semrawut, jadi agak kurang baik. New, kemudian new folder. Salah. Kita delete dulu. Nah, kita klik kanan, kemudian new, kemudian kita klik bagian save file. Nah, di sini kita beri nama batas. Batas. Kita beri nama batas. Kemudian kita beri feature type-nya itu polygon. Kita edit, kemudian nah, di sini agak lambat, mungkin karena pengaruh terlalu banyak software. Projected Coordinate System, UTM, kemudian WGS 1984, Southern Hemisphere, kemudian kita klik bagian zona 49S untuk wilayah Yogyakarta. Jadi untuk setiap zona di Indonesia itu beda-beda. Nah, teman-teman bisa cek di Google, itu zona pembagian zona UTM Indonesia. Kalau untuk Makassar itu zonanya 50S. Langsung saja kita klik OK. Nah, jika sudah muncul di bagian layer seperti ini, langsung saja kita masuk di bagian editor, kemudian start editing, kemudian editor lagi, kita editing windows, create features. Nah, jangan lupa jika kita ingin memulai digitasi, jangan lupa untuk mengklik bagian ini. Nah, saya mau ubah dulu jadi hollow. Kita beri nama warna-warna merah. Kita klik bagian batas, kemudian kita mulai untuk melakukan digitasi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tidak perlu cut polygon karena kita hanya butuh batas ini saja. Jadi langsung saja kita klik yang bagian editor, kemudian kita save edits, kemudian kita klik editor lagi,
kemudian kita klik stop editing. Nah, setelah itu kita mau save dulu ini. Kita save dulu. Kita cari folder penyimpanannya, disk PC, kemudian data D, kemudian ini kita simpan di sini. Batas, kita beri nama batas. Kita beri batas, save. Jadi laptop saya agak lambat. Nah, setelah itu kita close saja dulu. Nah, selanjutnya kita buka kembali ArcGIS. Nah, setelah muncul seperti ini, kita close. Selanjutnya kita akan add data untuk curah hujan. Kita connect to folder saja. Kemudian kita masuk di D. Untuk kita cari folder penyimpanan, kumpulan, kemudian kita klik curah hujan, kemudian OK, kemudian kita klik curah hujan BMP, kemudian add. Oke. Nah, setelah itu kita perbesar dulu. Caranya sama. Pertama-tama kita klik bagian view. Setelah itu data frame properties, projected coordinate system, kemudian UTM, kemudian WGS 1984 Southern Hemisphere, kemudian kita klik bagian 49S. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan georeferencing. Kita pilih create viewer window. Setelah itu kita klik bagian add control points. Lalu kita input X dan Y. Nilai X-nya 400.000. Dan untuk nilai Y-nya 9.160.000. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik bagian curah hujan, klik kanan. Agak lalot. Kemudian kita klik bagian zoom to layer. Sebentar, saya lihat dulu rekamannya. Nah, setelah itu sama untuk titik yang kedua, yaitu kita klik bagian create viewer window. Nah, setelah itu kita klik bagian add control points. Klik kiri, kemudian klik kanan. Untuk nilai X-nya 420.000. Dan untuk nilai Y-nya 9.160.000. Kemudian kita klik OK. Kita klik kanan, kemudian zoom to layer. Kemudian titik yang ketiga, kita klik add control points. Input X dan Y. Di sini kita tinggal klik OK. Kemudian kita klik lagi satu kali, create viewer window. Kemudian add control point.
input X dan Y, oke. Nah, setelah itu kita klik bagian georeferencing, update georeferencing. Nah, setelah itu kita akan melakukan digitasi. Nah, kita tidak perlu melakukan digitasi ulang untuk bagian batasnya ini. Jadi kita tinggal kopas yang batas dari Yogyakarta yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kita buka dulu folder Yogyakarta, kemudian kalian klik yang bagian batas, kemudian klik shift di keyboard kalian. Nah, kemudian klik bagian ini, klik kanan, kemudian copy. Setelah itu kalian paste di bagian curah hujan. Klik kanan, kemudian paste. Nah, setelah itu kalian minimize. Drag masuk batas ini ke dalam layers. Salah drag. Bentar. Aduh. Ini sudah bertamasya. Bentar, saya perbaiki. Nah, drag masuk di bagian curah hujan. Setelah itu kita tekan shift. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ubah ini menjadi hollow. Kita beri colornya agak terang. Kita coba warna red, merah. Nah, seperti ini. Jadi mungkin tidak akan pas dengan di petanya, tapi kita tidak perlu melakukan digitasi kembali. Kita hanya untuk bagian batasnya, jadi kita cuma mengkopas saja begitu. Lanjut, di sini kita akan melakukan digitasi cut polygon untuk yang bagian ini. Kita akan melakukan cut polygon, langsung saja kita klik bagian batas, kemudian kita klik open attribute table. Kita mau select dulu. Jadi sebelum melakukan digitasi, kita harus select poligonnya dulu. Nah, setelah itu kita klik bagian editor, start editing. Kemudian kita klik bagian editing windows, create features. Jangan lupa untuk klik bagian batas. Setelah itu kita jangan lupa di sini kita pakainya cut polygon ya. Nah, kemudian kita cari lagi. Kita kasih rapi, usahakan rapi ya. Setelah itu ini lagi. Lanjut.
Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Kita klik clear selected features. Nah, setelah itu kita klik yang bagian editor, kemudian kita klik save edits. Selanjutnya kita klik stop editing. Nah, kemudian kita buka katalog. Nah, kalau misalnya teman-teman ribet untuk membuka Windows, kemudian katalog, nah, tools untuk katalog itu ini. Di dekat search, dekat Arts Toolbox. Jadi ini tools untuk katalog. Nah, akan terbuka seperti ini. Jadi kita buka foldernya dulu. Kita klik kumpulan, kemudian kita klik curah hujan. Nah, di sini kita akan membuat geodatabase baru. Kita klik kanan, kemudian new, kemudian file geodatabase. Kita beri nama hujan. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian kita klik new, kemudian feature dataset. Nah, di sini kita beri nama hujan. Kemudian klik next. Kemudian kita pilih WGS 1984. Kemudian next. Kita klik vertical coordinate system, world. Kemudian WGS 1984, next. Kemudian kita klik finish. Jadi ini kita prosesnya mau uji topologi. Kemudian kita klik yang bagian Arts Toolbox. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik yang bagian Conversion Tools. Kemudian kita klik to Geodatabase. Kemudian kita klik bagian Feature Class to Feature Class. Kita klik 2 kali. Untuk input features-nya, kita klik bagian batas, kemudian output location-nya kita atur. Kita lihat dulu curah hujan, dan bentar. Kemudian di hujan, kita klik bagian ini, kita add. Nah, setelah itu untuk output feature class-nya kita beri nama hujan. Nah, langsung kita okekan. Nah, akan muncul seperti ini, feature class to feature class itu berhasil. Nah, akan seperti ini bentuknya. Setelah itu kita mau buat feature, kita mau buat topologi pada feature dataset. Jadi kita buka dulu katalog, kemudian di sini di hujan pada feature dataset, kita klik kanan, kemudian kita klik new, kemudian kita klik bagian topologi, kemudian klik next. Di sini kita beri nama check.
Kemudian kita klik bagian next. Kemudian kita klik yang hujan. Kemudian next. Next. Nah, untuk ini kita add rule dulu. Hujan. Kita mau lihat must not overlap-nya atau tumpang tindih. Kemudian kita klik OK, kita add rule kembali. Di sini kita klik bagian must not have gaps supaya tidak ada gap yang terjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita klik bagian next, kemudian finish. Kita tunggu. Kemudian kita klik yes. Nah, selanjutnya kita pergi ke katalog, kita lihat di sini, kita mau cek topologinya. Kita klik properties, kemudian kita klik bagian generate summary. Nah, kalau misalnya di must not have gaps itu satu, itu tidak ada kesalahan karena di dalam ArcGIS akan menganggap bahwa batas ini mengalami gaps. Jadi ini tidak ada kesalahan jika hanya memiliki satu gaps, karena gapsnya itu yang bagian luar dan ini tidak dianggap sebagai sebuah error. Seperti itu. Langsung saja kita OK. Nah, untuk yang bagian ini, jadi kita akan uji topologi setiap peta, misalnya peta hujan, peta lereng, dan juga peta tanah. Teman-teman harus kirimkan setidaknya screenshot atau foto dari ini supaya kita bisa tahu ternyata tidak ada error yang terjadi seperti itu. Nah, langsung saja kita mau kita centang saja ini. Setelah itu, untuk batas ini kita ubah dulu namanya menjadi hujan. Kita masuk di general, kita ubah menjadi hujan. Oke. Lalu kita save. Setelah itu kita save as. Agak lambat. Kita simpan coba kita simpan di sini. Kita simpan di folder curah hujan. Oke. Ini sudah tersimpan. Kita tunggu. Kita klik bagian file, kemudian kita klik save as. Nah, ini sudah tersimpan. Langsung saja kita close. Kita akan lanjut untuk peta kemiringan lereng. Oke.